Kalau Anda harus memimpin sebuah rapat atau menjadi host di Zoom, tentunya Anda membutuhkan perangkat-perangkat yang bisa membuat presentasi Anda lancar. Saya Madani Sofia akan memberikan tips buat Anda agar Anda bisa menjalankan presentasi dan menjadi host berjalan dengan lancar. Anda nggak mungkin dong menjadi host sendirian, karena Anda harus mengatur presentasi, mengatur pembicara, dan juga Anda harus admit orang-orang yang akan masuk. Yang pertama, bagaimana menjadikan teman Anda co-host? Yang kedua, bagaimana supaya pembicara atau Anda yang sedang bicara menjadi pusat perhatian bagi banyak orang, yaitu spotlight. Yang ketiga, bagaimana caranya supaya pada saat Anda atau pembicara berkomunikasi dua orang dan ingin semua orang melihat at spotlight. Di dalam layar Zoom, kadang-kadang tidak bisa mengatur siapa bersebelahan dengan siapa. Tetapi kali ini Anda bisa mengatur layar-layar yang ada di dalamnya, yaitu dengan multi-pinning. Waktu Anda melakukan presentasi, Anda membutuhkan laser pointing, stabilo, atau pensil untuk melingkari presentasi Anda. Semua ada di annotation. Bagaimana supaya di dalam paparan ada Anda di dalamnya? Share with Meta. Posisi saya sekarang sudah ada di ruang rapat atau ruang pertemuan, dan saya akan mengecek apabila semua yang saya undang sudah hadir. Nah, di sini saya akan melihat nama-nama. Apabila ada nama yang tidak ada di dalam list, maka saya bisa meremove tanpa sepengetahuan orang itu atau orang lain. Nah, setelah semuanya sudah benar, maka saya akan admit all. Nah, setelah saya admit all satu persatu, para undangan saya atau audience akan hadir di tempat saya. Senang sekali bisa ketemu dengan para kerabat dan handai tolan. Lalu karena acara akan segera saya mulai, maka saya akan membuat semuanya menjadi mute. Maka saya klik mute all. Saat ini saya akan merubah teman saya untuk menjadi host, maka saya akan klik more dan jadikan dia host. Lalu saya ingin menjadi pusat perhatian, maka saya klik titik 3 di sini. Lalu saya pilih spotlight for everyone, maka layar saya menjadi pusat perhatian buat semua orang. Seperti ini. Lalu kalau saya sudah selesai bicara, maka saya remove spotlight sehingga kondisi kembali lagi seperti semula. Apabila saya ingin 2 orang menjadi spotlight, maka saya pilih orang pertama, kemudian saya pilih orang kedua dengan titik 3 lagi dan add spotlight. Maka 2 orang ini menjadi pusat perhatian atau berada sebagai spotlight. Dan semua orang bisa melihat mereka berdua bercakap-cakap. Di sini saya ingin mengatur siapa saja yang berada di layar saya, yaitu dengan cara saya mengklik video yang ada, kemudian saya drag, lalu saya pindahkan ke tempat yang saya mau. Sekarang saya ingin Bratasena berada di paling kiri, lalu Sofyan saya klik dan drag untuk pindah ke tengah. Maka kita bisa melihat seolah di dalam ruangan ini dengan banyak orang, Bratasena bisa berbicara kepada Sofyan. Ini seru banget kan kalau misalnya Anda lagi bikin video tentang musik atau sebagainya. Sekarang saya akan memulai presentasi. Saya klik share screen, lalu saya klik basic dan desktop, lalu saya share. Di sini akan kelihatan paparan saya. Lalu kita pilih annotation untuk tools kita presentasi. Dari annotation, saya sudah menggunakan laser pointer. Ini laser pointer berwarna merah yang bisa saya gerakkan ke sana kemari. Lalu saya memilih stabilo. Saya klik di bagian ini, saya cari yang tebal, berwarna merah juga. Saya kemudian lingkari bagian yang ingin saya lingkari dengan stabilo ini. Setelah saya buat lingkaran, sekarang saya ingin membuat panahan atau arrow sebagai penunjuk sesuatu yang sedang saya ceritakan atau sedang saya paparkan. Silahkan Anda berkreasi menggunakan annotation untuk paparan. Nah, sekarang saya juga gunakan arrow atau penunjuk untuk presentasi saya. Kalau saya nggak suka, saya bisa erase, hapus begini.
Nah, juga kalau ada hal yang penting saya bisa drag dengan menggunakan tools untuk drag. Nah, saya bisa mengambil kalau memang ini gambar yang saya mau. Kemudian saya ingin menuliskan sesuatu, saya klik text. Nah, saya bisa menulis sesuatu di atas paparan saya. Contohnya, ini cara presentasi. Kalau sudah, kadang-kadang nggak cocok, kita juga bisa undo semua yang sudah kita kerjakan. Kalau saya ingin presentasi dan saya ada di dalamnya, saya ambil klik advance, lalu saya pilih beta, maka saya bisa mengambil presentasi dari komputer saya untuk saya paparkan, tetapi saya ada di dalamnya. Contohnya seperti ini. Jadi saya tetap ada di dalam presentasi saya. Bisa saya geser-geser, bahkan bisa saya buat ukuran sesuai dengan yang saya mau. Ya, seperti ini. Kalau sudah selesai, maka kita say goodbye dan kita sudahi rapat kita dengan mengklik end meeting. Saya Madeleine Sophie. Kalau Anda merasa mendapatkan manfaat dari tips-tips saya, Anda bisa subscribe dan klik di bell button. Sampai jumpa.